أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah Masjid Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, meniatkan hadir untuk dalam rangka ibadah kepada Allah, ibadah yang sangat agung, yaitu memperoleh ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam, menunaikan amanah dan menasihati umat hingga kita mendapatkan syariat ini, syariat yang putih cemerlang, dan tidaklah seseorang itu berpaling dari syariat ini melainkan dia akan binasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ibarat tamu agung yang kedatangannya tentu sangat dinanti kita kaum muslimin. Maka sepantasnya kita mengulang-ulang kembali materi tentang puasa, karena di sana kita ketahui bahwa ada syarat rukun, ada sunnah-sunnah, ada pembatal-pembatal yang terkait dengan ibadah puasa. Maka ini semua harus kita ketahui sebelum kita beramal. Jadi ada fiqih sebelum kita beramal, di saat kita beramal, setelah kita beramal. Ini agama ilmu, yaitu agama Islam. Maka Nabi diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Sumbernya adalah dalil. Ketika kita bahas tentang syariat yang sangat agung ini, Siyam Ramadan, maka para ulama memberikan
petuah kepada kita, petunjuk-petunjuknya bahwa persiapan yang harus kita lakukan pertama adalah persiapan ilmu. Semenjak bulan Sya'ban, Nabi SAW beliau memperbanyak puasa. Begitu ditanya oleh Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma mengapa beliau demikian antusias berpuasa. Kata Nabi SAW, "Dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan, banyak sekali manusia melalaikannya. Maksudnya bagaimana jemaah? Bulan Rajab termasuk bulan haram, ya kan? Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka orang tahu keutamaan Rajab, keagungan bulan ini, artinya bulan haram. Kemudian Ramadan, keutamaan yang sangat banyak, di antaranya diturunkan Al-Quran dalamnya. Sya'ban, ya, maka kita berpuasa dan tidak mengkhususkan nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ya, tidak ada keterangan dalil tentang pengkhususan salat atau puasa di nisfu Sya'ban tersebut. Dijelaskan oleh para ulama bahwa itu adalah perkara yang bid'ah. Ya. Kenapa banyak yang melakukan? Ya barangkali belum sampai ilmu kepadanya. Karena ketika kita melihat periwayatan hadis itu kan sangat ketat. Ketat. Ya. Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Apakah dia termasuk orang yang biasa ya berdusta atau memalsukan hadis? Diketahui. Kalau memang itu adalah sunnah Nabi, pasti sepakat kaum muslimin melakukannya. Namun kenapa para ulama memperingatkan? Ya, ternyata Nabi tidak pernah melakukannya. Sahabat tidak pernah berpuasa mengkhususkannya. Ya, para imam yang 4 demikian pula. Berarti kita mengikuti hadis, ya, sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab beliau Syama'ilun Nabi, bab ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim ibn Abi Ja'd an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Qala Abu Isa Al-Imam At-Tirmidzi wa hadha isnadun sahih wa hakadha qala an Abi Salamah an Ummi Salamah. Bahwasanya Ummi Salamah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa itu 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Hadis ini diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya fama ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Artinya berturut-turut dijelaskan oleh para ulama bahwa beliau ya banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini sebagai ya sunnah sebelum masuk yang wajib, yaitu bulan Ramadan. Ya. Ini salah satu yang disebutkan hadisnya dalam Syama'ilun Nabi, dalam kitab Syama'ilun Nabi. Ya, silahkan barangkali di antara kita ada yang mau mempelajari lebih dalam di awal-awal bab. Ya, ada 56 bab yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kurang lebih 415 hadis tentang kepribadiannya Nabi, bagaimana warna kulit beliau, rambut beliau, wajah beliau, ya, kepribadian beliau, semua dibahas di situ, termasuk ya ibadah beliau, ya puasa di dalamnya. Nah, ini
maka perlu kita mempelajari dengan sungguh-sungguh, berbekal ilmu. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa sebagai latihan, pemanasan lah, ya. Kemudian yang ketiga, ingat setiap ibadah yang kita lakukan, kita introspeksi diri, apakah seluruh ibadah yang telah kulakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ini penting, 3 hal ini sebagai bekal kita, ya. Karena banyak orang semangat beramal jamaah, semangat beramal. Begitu ditanya mana keterangannya, nggak ada. Saya lihat orang itu beramal, saya juga ikut-ikutan. Dalam Islam hukumnya haram sampai ada keterangan dalil baru kita beribadah. Ya. Kalau kita hadirkan di dalam hati kita bahwa saya betul-betul berusaha mencari keridhaan Allah dalam beribadah, karena itu yang besar. Setelah Allah berfirman tentang yang Allah janjikan untuk orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Adan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, wa masakin thayyibatan, dan juga tempat tinggal yang indah. Selanjutnya, waridwanun minallahi akbar. Ternyata keridhaan Allah itu lebih besar. Kenapa? Karena janji sebelumnya berupa surga adalah makhluk Allah. Sedangkan ridwan, waridwanun, ini adalah merupakan keridhaan Allah yang besar karena sifat Allah. Itu yang lebih besar yang kita cari. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka-mereka yang telah memberikan apa yang mereka berikan, sedekah mereka, salat mereka, ya, zakat mereka, haji mereka, tapi hati mereka takut. Kenapa jamaah? Karena dia sadar akan kembali kepada Allah. Dia ingat apakah amalan yang saya sudah lakukan itu diridhoi atau tidak oleh Allah. Karena dia semasa hidupnya mencari dua ini. Apa itu? Ibtigha'ur ridwan. Cari keridhaan Allah itu. Maksudnya adalah orang yang mengikhlaskan ibadah wa husnut tawajjuh ilallah. Betul-betul memperbagus bagaimana dia menghadap kepada Allah, termasuk ibadah puasa. Ya. Yang kedua, ittiba'ur ridwan, mengikuti keridhaan Allah. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tidak letih sebatas itu yang kita dapatkan, tidak. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang puasa dapat lapar dahaga saja. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamih illa as-sahar. Betapa banyak orang yang bangun di malam hari, ya, dia berdiri terlihat salat, tetapi ternyata dapat nilai begadangnya saja. Kenapa jamaah? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ini syaratnya. Siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Berarti kalau enggak demikian enggak dapat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, enggak dapat dia. Ya. Itu tadi dua. Ibtigha'ur ridwan sama ittiba'ur ridwan. Betul-betul mengharap kepada Allah keridhaannya. Betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peribadatannya. Ya. Dan ini membutuhkan kesungguhan. Secara umum bahwasanya, ya, kalau kita sudah memiliki 3 hal ini, ya, kita introspeksi setelah kita beribadah,
Ya, karena ayat tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61 itu, ya, ternyata orang-orang yang sudah memberikan itu kenapa mereka takut? Ya, kalau tidak diterima amalnya karena mereka yakin berjumpa dengan Allah, maka mereka berlomba-lomba terus beribadah dan saling mendahului, ya. Mendahului orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian dan juga orang sebelum kalian. Apa yang kita pahami di sini? Ada kompetisi. Mereka sudah selesai. Dan tata cara ibadah mereka berbeda dengan yang Nabi syariatkan kepada kita. Berarti kita masih ada peluang ini, kesempatan, dan kita minta terus kepada Allah agar, ya, menyampaikan kita, umur kita ke bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal soleh kami di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah, keutamaan saum puasa Ramadan sudah banyak di antara kita yang mengetahuinya. Tentu ini adalah merupakan, ya, prinsip. Kalau kita mau beramal, kita tahu dulu keutamaannya. Ya, kita tahu keutamaan 2 rakaat ringan sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sama seperti orang yang membaca 10 ayat di malam hari, dia mendapat kintor. Kintor itu adalah, ya, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, tahu keutamaannya, kita laksanakan. Maka Islam dibangun di atas 5 perkara ini. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ini pondasi ini. Gimana Ustaz? Dia kelihatannya cuma puasa saja karena terbiasa enggak sholat. Ada enggak yang begitu? Gimana hukumnya puasanya orang enggak sholat itu? Hah? Gimana? Orang enggak sholat berarti dia terjerumus ke dalam dosa besar. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu melakukan syirik, perbuatan syirik, maka batal perbuatan mereka. Ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahu tarkus shalah. Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dan kekufuran itu, kesyirikan itu adalah ketika dia meninggalkan sholat. Jadi kalau dia meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja, ya, memang ada di antara ulama ada yang mengatakan kalau dia tidak sengaja karena malas-malasan saja, dia tidak, ya, terjerumus dalam kekufuran. Ini dia dengan sengaja, dia tidak mau sholat, ya. Artinya sholatnya ya semau-maunya saja. Selagi dia tidak mengingkari kewajiban sholat, ada di antara para ulama yang mengatakan dia tidak keluar daripada kekufuran, tidak sampai kepada keluar dari Islam. Tapi yang lebih rajih, yang lebih sahih adalah bahwa orang yang tidak sholat maka dia terjerumus dalam kekufuran dan tidak sah puasanya. Ya, dengan dalil tadi itu. Bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran, kesyirikan ketika dia meninggalkan salat. Dan ayatnya walau habitu walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka kemudian, ya, berbuat syirik, maka hapus seluruh amalnya. Ya. Ini pentingnya kita mengetahui. Berarti dari ayat ini kita tahu hukum. Iya, memang secara khusus tentang puasa 100, ayatnya ayat berapa? 185. 185
dan 187. Ya. Dilihat lagi. Bagaimana hukum-hukum yang berbicara tentang ayat tentang puasa itu? Ya, berarti ada ayat-ayat hukum menjelaskan tentang puasa. Dari 184, 185, 187. Tiga ini sudah berbicara, sudah komplit. 186 itu kan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa doa antara berbicara ayat itu dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 83, 84 berbicara tentang hukum, 85 berbicara tentang hukum, 86 berbicara tentang doa. Bahwa Ramadan ini betul-betul kita permantap doa kita kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah, karena Allah dekat kepada orang-orang beriman, pertolongannya. Ya, Allah meliputi mereka. Nggak bisa kita kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini dua jihad. Di malam hari kita beribadah, berdiri, ya, qiyam Ramadan. Di siang hari apa? Berpuasa. Berpuasa. Jihad. Ini dua jihad. Secara pembatasan waktu, puasa itu adalah beribadah kepada Allah. At-ta'abbudu lillahi bil imsak anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Itu definisi puasa. Ya. Secara syariat, at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, ia menahan, tidak makan, tidak minum, ya, dan seluruh pembatal-pembatal puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar shadiq, ada dua fajar, ya, sampai kemudian terbenamnya matahari, baru kita dibolehkan makan dan minum, dan itu kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Itu yang pertama, kegembiraan. Yang kedua, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi gimana orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ya nggak sah puasanya. Ya, maka kita harus perhatikan masalah ini. Masalah hukum-hukum yang terkait dengan hukum. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, menghapus dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Keutamaan berikutnya merupakan sebab masuk surga. Sahal ibn Sa'ad meriwayatkan dari Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun. Masya Allah. Coba kita renungkan hadis ini. Kalau sudah dipanggil, di mana orang-orang yang puasa itu? Mau nggak kita termasuk orang-orang yang berpuasa itu? Yang tadi syaratnya itu ihtisab, ya, imanan wahtisaban. Menghadirkan itu. Dipanggil oleh Allah, aina shaimun, untuk memasuki, ya, pintu khusus orang yang puasa Ramadan, Ar-Rayyan. Fayaqumuna, mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq. Kalau sudah masuk ditutup pintu itu. Falam yadkhul ahadun, tidak ada lagi yang masuk ke dalam surga Rayyan itu. Ya. Berikutnya jamaah, yang keberapa? 4, doanya terkabulkan. Dalilnya tadi dalam surat Al-Baqarah 186. Ya. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqaa fi kulli yaumin wa lailatin li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka yang punya doa mustajab, ya. Setiap hamba dari mereka punya doa mustajab. Berdoa sebanyak-banyaknya. Perbanyak, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku hidayah dan tetapkan aku di atas hidayahmu.
Allahumma hafaz qalbi, ya Allah jaga hatiku. Allahumma hafaz aqli, jaga akalku. Allahumma hafaz qalbi, jaga. Terus minta Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya. Apalagi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha maulaha. Banyak sekali doa-doa yang bisa kita hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, jaga hatiku ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan, semisalnya demikian hingga 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, tatkala puasa itu sendiri pahalanya dilipat gandakan daripada amalan-amalan yang lain. Maka puasa Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain. Sebabnya karena kemuliaan waktu, karena puasa ini Allah wajibkan bagi seluruh hamba, dan karena puasa ini salah satu rukun Islam yang Islam itu dibangun di atasnya. Iya. Kemudian yang keenam, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yang ketujuh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau kesturi. Yang kedelapan, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat orang yang mengamalkannya. As-siyam wal Qur'anu yushafa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Kenapa jamaah? Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya dia begadang malam membaca, karena aku dibaca dia begadang malam. Puasa mengatakan dia menahan lapar di siang hari, diberikan syafaat. Masya Allah. Ya. Kemudian 9, dibelenggunya syaitan. Setan-setan dibelenggu. Ya, ketika telah tiba Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian bagaimana sifat saum Nabi SAW? Yang pertama, beliau itu berpuasa berdasarkan hilal, bukan berdasarkan hisab. Ya, beliau berpuasa berdasarkan apa? Hilal atau hisab? Berdasarkan hilal. Ya. Sumu li ru'yatihi, dalilnya adalah hadis Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, berpuasalah kalian dengan melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah dengan melihat hilal. Fa in ghubbi alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau kemudian terhalang ya sesuatu, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Berarti kita pahami diperintahkan untuk ya melihat hilal, ya. Maka Majelis Ulama Arab Saudi membolehkan ketika melihat itu dengan apa? Alat, ya, alat bantu. Ya. Dan tidak boleh bersandar pada ilmu falak dalam menetapkan awal bulan Ramadan atau Idul Fitri, karena Allah tidak mensyariatkan hal itu. Karena yang demikian itu terdapat dalam Al-Quran dan tidak terdapat dalam Al-Quran dan tidak pula dalam As-Sunnah. Ya, akan tetapi disyariatkan dengan melihat hilal. Demikian yang difatwakan oleh Dewan Fatwa, ya, Fatwa Lajnah Daimah nomor 319. Ya. Nah itu. Jadi ru'yah itu adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, ya, sampai terlihat bulan sabit yang tampak pertama kali. Dan kita kan disuruh berdoa ketika melihat hilal itu. Nah, itu keutamaannya, ya. Merupakan nikmat yang sangat agung. Allah menginginkan kebaikan sehingga Nabi SAW menuntun umatnya agar bertakbir ketika ya melihat hilal itu, berdoa dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pertanda dengan masuknya atau datangnya bulan. Ini keterangannya di dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi dengan cara apa? Ru'yatul hilal atau ikmal, menyempurnakan 30 hari bilangan bulan Sya'ban. Iya.
Dan alhamdulillah di negeri kita ini difasilitasi ya oleh majelis ulama dan menteri agama. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi berniat puasa. Ya. Nah, ini syaratnya, harus berniat agar sah puasa kita. Namun Nabi tidak pernah melafazkan nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, Nabi bersabda, man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Tidak pernah kemudian Nabi, sahabat, ya, generasi-generasi masa keemasan Islam kemudian berniat dengan melafazkan niat itu, ya, tetapi cukup di dalam hati. Di awal Ramadan sampai 30 hari atau 29 kita niatkan, 1 bulan full kita niat, ya, sudah masuk, niatnya itu sudah dianggap. Atau setiap malam mau diperbaharui, boleh, kedua-duanya boleh. Ya. Ketika sudah tampak benang putih atas benang hitam, ya, maka itu sudah mulai waktu berpuasa. Ya, kemudian tanda fajar shadiq, maka sejak itu kita ya sudah wajib menahan makan dan minum, ya, dan seluruh pembatal-pembatal puasa, dan juga saat itu sudah masuk waktu salat subuh, ya. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, Rasul menyempurnakan puasa hingga malam dan bersegera dalam berbuka puasa. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-shaimu." Ya, jika malam menghadap dari sini dan membelakangi dari sini dan matahari tenggelam, maka orang yang berpuasa berbukalah. Ya, bila matahari telah terbenam atau azan maghrib telah dikumandangkan, maka segeralah berbuka, karena hal itu adalah sunnah Nabi yang mulia. Rasul bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Banyak manfaatnya jamaah. Apa yang pertama? Mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, menyelisihi ahli kitab. Yang keempat, sebab terusnya kebaikan, sebab kita mendapatkan cinta Allah. Yang keenam, lebih mudah bagi orang yang berpuasa. Iya, kenapa? Lebih mudah bagi orang yang berpuasa. Kita sudah menunggu-nunggu, ya, kapan berbuka, dan itu nikmat sekali. Ya. Saking inginnya berbuka, dulu ingat pernah bersama jamaah itu, ya kan, tentu kita lebih lama berpuasanya. Kalau dari Indo terus turun di Madinah, mungkin sudah sampai lebih 19 jam apa ya. Laparnya jamaah itu. Ternyata ada di handphone salah seorang jamaah itu yang tiba-tiba kita mendarat, capeknya antri di imigrasi, tahu-tahu langsung azan, langsung makan kurma. Ya, gimana hukumnya itu jamaah? Batal nggak puasanya? Nggak batal. Kenapa? Pembatal-pembatal puasa itu, pertama, kalau orang itu ngerti. Disebabkan karena dia tidak ngerti, ya, maka tidak termasuk. Yang kedua, dia ingat. Yang ketiga, dia tidak sengaja. Jadi kalau ketiga ini dia tahu hukumnya, dia ingat, dia sengaja, ya batal. Pembatal-pembatal puasa itu semua batal. Ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang hukum ini. Gimana hukumnya tadi itu? Dia nggak tahu kok. Oh, ternyata kita ingatkan, jamaah, ini belum masuk waktu itu, mungkin jam, ya. Kok tiba-tiba azan? Waktu Madinah belum, kita tunggu lagi. Tapi dia sudah terlanjur, Allah yang memberikan dia makan. Selesai. Apakah perlu harus qadha? Tidak. Tidak harus qadha. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian dengan apa Rasul berbuka?
ya dengan kurma, ya. Rasul kana yuftiru ala rutubat qabla an yusalliya, fa in lam takun rutubat fa ala tamarat, fa in lam takun hasawatin min ma'in. Adalah Rasul berbuka puasa dengan kurma basah sebelum salat. Apabila tidak ada kurma basah, beliau berbuka dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan air. Masya Allah, ya. Dan manfaatnya banyak sekali. Doa berbuka puasa, zahabal dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kapan diucapkan ini jamaah? Hah? Sebelum atau sedang? Ya, bukan setelah. Iya. Oh, ini kan zahaba Ustaz. Iya. Tapi yang dimaksud dijelaskan oleh para ulama itu sebelum dan saat sedang kita ya berbuka. Zahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu. Dan itu pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, ahli hadis Madinah. Kapan dibaca itu? Sebelum atau sedang kita menikmati itu. Zahaba dhama, telah hilang dahaganya. Ya. Subhanallah, indah sekali ya. Wabtallatil uruq, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajru insyaallah, tetap Allah tetapkan pahalanya, insyaallah dapat. Begitu. Berikutnya di antara sunnah-sunnahnya adalah Rasul mengakhirkan makan sahur. Nah ini sahur, bukan panasin sayur. Jam 3 sudah bangun ribut lah, mengganggu orang ya. Menjelang ya diakhirkan. Maka itu Allah telah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana Dia mewajibkan atas ahli kitab sebelum kita. Ya. Dan waktu serta hukum sesuai dengan puasa yang diwajibkan atas ahli kitab, yaitu mereka tidak makan dan minum, tidak jima, yaitu hubungan suami istri setelah tidur. Nah, itu dahulu seperti itu. Artinya jika salah seorang dari mereka tidur, maka ia tidak makan hingga malam yang kemudian. Kalau sudah tertidur sampai lagi ya malam berikutnya. Ya. Dan hal ini diwajibkan juga atas kaum muslimin. Maka tatkala dihapus, Rasulullah SAW merintahkan untuk sahur, untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Kalau mereka kan sudah nggak sahur lagi, pokoknya sudah tertidur, sudah sampai malam berikutnya waktu maghrib. Kalau kita masih bisa, ya diperintahkan untuk sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah ya sahur, karena sesungguhnya makan sahur itu berkah. Dari Amr bin As bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Iya, berkah. Kemudian berikutnya jamaah, kita tahu bahwa rukun puasa itu disepakati oleh para ulama adalah cuma satu, yaitu apa rukunnya? Kalau tadi syarat-syaratnya sudah kita ketahui, ya tentu ya dengan kita berniat, ya dengan kita mukim, ya tidak musafir. Walaupun safar juga dibahas oleh para ulama. Bagaimana? Karena Nabi pernah safar, beliau berpuasa. Pernah juga safar, beliau enggak berpuasa. Nah, ini karena sudah masuk Isya, azan dulu, nanti kita lanjut sedikit tentang hukum, atau kita buka tanya jawab. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Berikutnya, sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa kita sudah pahami dari awal definisi puasa, ya ada syarat-syaratnya, Islam, baligh, ya. Kemudian dia memiliki pengetahuan tentang kewajiban, ya tentu dia belajar, ya, kemudian juga ya sehat, dia menetap, ya. Kalau misalkan dia musafir, ya kita kumpulkan keterangan dalilnya bagaimana yang afdal, lebih afdal. Nabi ketika safar itu kan kemudian didatangi, ya dijelaskan bahwasanya di antara orang-orang yang berpuasa ini ada yang keberatan.
Ketika ikutan Nabi minta diambilkan air, beliau langsung minum. Setelah sholat asar itu beliau minum, sehingga para sahabat pun juga ikut minum. Tapi ada beberapa orang yang tetap berpuasa. Sampaikan kepada Nabi itu masih ada orang yang berpuasa. Ulaika al-usad, ulaika al-usad. Mereka orang-orang yang menyelisihi. Artinya menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keterangan dari hadis Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi Ramadan. Ya, kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar fi yaumin syadidil harar, di hari yang sangat panas. Hatta inna ahadun minna la yada'a yadahu ala ra'sihi, sampai-sampai salah seorang di antara kita itu meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya. Fama minna shaimun illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasul SAW dan Abdullah ibn Rawaha. Berarti puasa. Ya. Pertama, kalau kita berpuasa dalam keadaan kita safar, kita sanggup, ya tidak berat, kita sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Darda. Yang kedua, bahwa kita sudah menggugurkan kewajiban kita yang menjadi tanggungan kita, yaitu berpuasa. Yang ketiga, di saat kita berpuasa di bulan Ramadan itu lebih mudah. Kenapa? Karena orang-orang sedang berpuasa juga. Jadi kita enteng, ya, sama-sama melaksanakan ketaatan. Yang keempat, ya, bahwa kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Keutamaannya besar ketika kita melaksanakan ketaatan. Ya, sehingga kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Sanggup, apalagi zaman sekarang safarnya dengan, ya, misalkan naik pesawat, ya, berbeda misalkan kalau orang naik kapal laut kemudian sampai mabuk, ya, tentu dia mendapatkan keringanan, ya, tidak berpuasa. Toh dia muntah itu kan memang karena sakit perutnya, bukan disengaja. Ya, kalau orang yang sengaja maka, ya, muntah dengan sengaja maka memang sudah dari awalnya batal. Ya. Jadi pembatal puasa ini kita sudah sebutkan tadi dengan syarat apa? Ya, dengan 3 hal tadi itu. Dia ada pengetahuannya, ilmunya, ya, dia ingat atau dia sengaja. Kalau dia kemudian melakukan itu dengan sengaja, ya, yang pertama makan minum dengan sengaja jelas batal, ya. Kalau dia nggak sengaja, misalkan dia mandi, tahu-tahu sampai terasa di tenggorokannya masuk air ini, itu gimana jemaah? Ya, batal apa enggak? Batal enggak puasanya? Enggak sengaja, tadi udah dijelaskan. Sengaja apa enggak? Enggak sengaja, enggak batal. Ya. Anak-anak muda mana nih? Anak muda, banyak anak muda nih. Khayalnya macam-macam. Ya, tahu-tahu keluar spermanya. Ya, tapi dia enggak membuat apa-apa, perhatikan. Hadisnya jelas. Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah maafkan umatku, ya, bisikan-bisikan dalam, ya, hatinya selagi dia itu tidak berbuat dan tidak bicara. Tapi kalau bisikan itu dia turuti, kemudian dia tangannya, ya, sampai kemudian dia keluar air mani, batal enggak? Batal. Ya, karena dia sengaja. Iya. Bukan kemudian terbesit, terpikir gitu, kemudian dia, ya, tanpa dia sadari keluar air maninya. Kalau itu mah enggak batal. Kan sering tuh, oh saya mimpi tadi siang saya tidur mimpi, batal lah puasa saya. Enggak batal. Enggak batal, enggak membatalkan puasa. Ya. Maka ini penting 3 syarat tadi ini diingat. Kapan kemudian pembatal-pembatal itu berlaku. Kemudian yang berikutnya, menyengaja untuk muntah. Ya.
Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istaqahu falyaqdi. Barang siapa muntah dengan tidak sengaja, maka ia tidak wajib mengganti puasanya, dan barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan, hendaknya dia mengganti puasanya. Yang berikutnya haid dan nifas. Ya, jika perempuan haid dan nifas pada siang hari, baik awal siang ataupun akhir siang, sore, maka batal puasanya dan harus mengganti. Ya, seperti itu. Ada juga wanita itu yang ingin tetap berpuasa, yang nggak sah, bahkan dia berdosa. Kenapa? Ya, itu sudah merupakan kodrat dari Allah untuk ya wanita. Itu sudah kodrat dari Allah untuk wanita itu, sehingga jangan dia kemudian tetap berpuasa. Ya, terutama orang-orang awam nggak ngerti hukum, yang penting puasa katanya. Ya nggak bisa. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Qala fadhalik min nuqsani diniha. Bukankah jika perempuan haid tidak salat dan tidak puasa? Ya, mereka wanita berkata, benar. Lalu Nabi bersabda, itulah dua kekurangan agama, ya, dan juga kekurangan akal bagi wanita. Maksudnya kurang agama di sini adalah dia tidak berpuasa ketika dia haid. Ya. Kalau kurang akalnya, persaksian dia ya sebanding dengan satu laki-laki. Ya. Kemudian berikutnya suntikan gizi, ya, yang menggantikan makan ke usus, itu membatalkan puasa. Berikutnya adalah jima, melakukan hubungan suami istri. Ya. Ini batal. Yang berikutnya istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja. Sengaja mengeluarkan mani ya dengan tangan atau merangsang kemaluannya dengan menggesek-gesekkan sesuatu, disentuh hingga keluar maninya, maka ini menyebabkan batal puasa dan dia wajib mengqadha, ya, berdasarkan dalil yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang puasa itu kan meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah. Ya. Maka ketika dia keluarkan maninya dengan sengaja, ya, maka dia tidak meninggalkan syahwatnya. Ya, maka ini termasuk pembatal puasa. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ya tentang hukum ini. Ya, jangan kita lalai dari perkara-perkara yang seperti ini, yang kita tidak sadari kemudian membatalkan puasa kita. Ya. Karena memang rukunnya seperti itu, yaitu apa? Meninggalkan atau menahan ya, diri dari makan dan minum atau pembatal-pembatal puasa, ya, berhubungan suami istri, ya, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan juga saya cantumkan di sini ya beberapa yang terkait dengan puasa, ya, kemudian fidyah, ya, iktikaf, ya, kemudian antara hal-hal yang sia-sia yang harus kita, atau amalan yang sia-sia yang harus kita tinggalkan, ya. Dari kitab Syekh Shalih Fauzan Al-Muntaqa fi Fatawa, dalam Muntaqa dari kitab-kitab fatwa Syekh Shalih Fauzan, ya, saya terjemahkan, sudah saya sampaikan di makalah ini, nanti tinggal dibaca saja. Ya, dan juga terkait dengan bagaimana interaksi dengan Al-Quran jamaah. Karena Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Hujjah, maksudnya hujjatun lana, ya. Al-Quran itu adalah hujjah, akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berikan syafaat. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Justru akan menghujat kita. Jadi kita tidak ambil pusing dari orang-orang yang sekarang ini tampil mencari pembenaran dari keterangan apa yang dia sampaikan. Oh, dia kan pakai dalil juga. Hati-hati. Pemahamannya seperti apa? Ketika kita berbicara tentang hukum, ya, kan ayat berbicara tentang apa? Tauhid, ya. Al-Quran. Kita baca, qul huwallahu ahad. Kita mengerti. Oh, ini perintah tentang
ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang kita pahami, ya, mudah dipahami. Ada yang memang dalil itu dari Al-Qur'an, ayat-ayat Allah dipahami oleh orang-orang Arab saja. Ada yang ya dipahami oleh para ulama saja istinbat hukumnya. Dan ada yang hanya Allah mengetahui makna daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini 4 ini. Masa ketika dibacakan wa aqimis salata wa atuz zakah, masa kita enggak tahu? Ya. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Kita tahu ini perintahnya suruh mendirikan salat, membayar zakat. Berarti kita tahu. Ya, maka maksud daripada apa yang saya sebutkan sebagai contoh ini, ayo kita ketika membaca Al-Qur'an itu ada upaya untuk kita interaksi. Ya, kurang lebih di sini Ana sampaikan ada 4 poin ya bagaimana kita interaksi dengan Al-Qur'an ya. Dan adab-adabnya. Ya, sampai halaman 17 nanti dibagikan. Hei jamaah rahimakumullah, karena Al-Quran itu berkah. Kita hidup ini di dunia sementara waktu mencari keberkahan itu. Ya. Ramadan pun juga waktu yang diberkahi. Ya, orang-orang saleh yang dahulu telah mendahului kita dalam kebaikan, mereka adalah orang-orang yang berkah. Para ulama, mereka orang-orang yang berkah. Mereka tinggalkan majelis ilmu ketika Ramadan, fokus membaca Al-Quran, iktikaf di siang hari, menjauhi majelis ghibah. Kenapa mereka enggak mau meninggalkan masjid? Nanti di luar masjid ketemu lagi dengan orang-orang majelis ghibah, namimah. Ya, sudah disebutkan semua di sini. Ya, jadi yang sia-sia, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat jamaah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan barangkali bisa kita. Jelas. Nah. Barakallahu fikum. Ini ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apabila seseorang yang qadarullah mengalami sakit, kemudian masuk bulan puasa, nah di pertengahan puasa kemudian meninggal dunia. Nah, itu sakitnya sakit yang dimungkinkan sembuh. Sakit yang dimungkinkan sembuh, tapi belum sempat puasa karena awal puasa sudah mulai sakit, terus kemudian pertengahan meninggal dunia. Nah, sakitnya itu adalah sakit yang dimungkinkan sembuh, jadi bukan sakit yang sampai bertahun-tahun. Nah, bagaimana? Apakah anaknya atau keturunannya atau ahli warisnya nanti mengkodok puasa yang bersangkutan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah dalam salah satu hadis qudsi yang artinya kurang lebih demikian, bahwa amalan anak Adam itu adalah untuk mereka, kecuali puasa itu adalah untukku, sesungguhnya adalah untukku, maka akulah yang membalasnya. Kita tahu bahwa semua amalan kan memang Allah yang membalas. Terus bagaimana mungkin untuk yang demikian? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Afikum warakallah. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Terkait dengan orang yang sakit ya, dan diharapkan kesembuhannya, dia telah berniat untuk melaksanakan puasa itu sampai selesai. Sudah niat seperti itu. Ya, qadarullah, Allah tabaraka wa taala mencintainya. Allah panggil dia lebih awal dan dia sudah melaksanakan kewajiban itu. Ya. Maka tidak perlu di qada. Ya. Selesai sudah kewajibannya. Nah, maka kalau orang sudah meninggal dunia itu terputus amalnya. Illa min thalathin sadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idza mata ibnu adam yanqata' anhu amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Selesai sudah. Terputus amalnya kecuali 3 ini.
Kita bersungguh-sungguh bagaimana bisa ya agar 3 ini ada pada diri kita dan terus. Kalau kita punya harta, sedekah jariah, apalagi bulan Ramadan, Nabi sangat-sangat dermawan di bulan Ramadan. Ilmu yang bermanfaat. Sudah berapa tahun kita mengaji? Bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan ayat, ketika membaca, mendengar qul a'udzu birabbin nas, ayat yang dibaca imam tadi di maghrib di rakaat kedua, malikin nas ilahin nas, ya, berarti ini terkait dengan rububiyah. A'udzu birabbin nas, malikin nas, yang menguasai manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Berarti Rob itu ya jelas. Kalau memiliki 3 ini, baru diagungkan, dicintai, kita tunduk dan patuh kepadanya. Mengapa kita sebagai seorang muslim justru kemudian mengagungkan sesuatu yang tidak jelas diagungkan? Kubur-kubur diagungkan, benda-benda keramat diagungkan. Ada enggak 3 ini? Kita baca terus ini setelah habis sholat. Sebelum tidur kita baca, kita tiupkan di tangan, kemudian kita usap seluruh badan kita semampunya, sedapatnya. Itu kita baca. Paham enggak kita artinya itu? Kok kita termasuk orang-orang yang mengagungkan sesuatu yang enggak jelas kita agungkan, yang tidak pantas karena tidak punya 3 ini. Bukan Rabbun Nas, bukan Malikin Nas, Ilahin Nas. Ya, banyak orang yang kemudian nggak sadar, sudah membaca 3 ini tapi nggak paham. Dia salah di dalam mengagungkan. Siapa yang pantas dia agungkan? Siapa yang dia pantas ibadahi? Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, maksudnya bagaimana ya dengan puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seorang yang berpuasa itu tidak ada yang mengetahui ya apakah dia puasa apa tidak. Kalau kita sudah masuk kamar, ada nggak yang tahu kita minum? Itu untuk siapa kita berpuasa, kita tahan minum itu? Sekalipun barangkali wah ini es doger kah, es apakah, siang-siang lapar gitu, ini ada es teler kah, memang sudah teler beneran ya. Wah, tapi dia puasa aja nggak berani nih. Itu untuk Allah, dan itu Allah yang balas. Itulah maksudnya ya. Nggak ada yang tahu kita puasa apa enggak kecuali kita sendiri. Pura-pura wudu, mentang-mentang wudunya ya, misalkan wah ini tanah suci nih wudunya, airnya berkah nih, minum dia. Pura-pura lapar banget katanya, diminum, nggak ada yang tahu kan. Nah itu, maka itu disitulah dia tahan itu, dia nggak berani melakukan pembatal puasa semata-mata karena apa? Merasa diawasi oleh Allah. Itu bekal yang keempat, saya lupa tadi ya. Tadi sudah ada 3 bekalnya tadi, ilmu, kemudian melatih kita berpuasa, kemudian kita introspeksi setelah beribadah, ya. Yang keempat ini merasa diawasi ketika beribadah. Ini aja bekalnya 4. Kan judulnya itu bekal Ramadan sama sifat puasa Nabi. Jadi 4 bekal ini betul-betul kita ingat jamaah. Ya, kalau sudah merasa diawasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah muraqabatullah. Inilah yang disebut dengan ihsan di dalam beribadah, mengumpulkan ilmu dan amal dan muraqabah. Ihsan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhal, barakallahu fiik. Bismillah. Setelah tadi dikatakan bahwa salah satu sifat saum Nabi adalah menyegerakan dan mengakhirkan sahur. Nah, apabila dalam suatu daerah ada 2 azan yang berbeda waktu, kira-kira kita mengikuti yang mana, Ustaz? Demikian, Ustaz. Barakallahu fiik. Ahsan. Ya, ini sering terjadi. Ya. Maka jawabannya adalah kita mengikuti masjid
yang tepat di dalam pelaksanaan azan sesuai dengan ketetapan di wilayah tersebut. Ya, kalau kita misalkan berada di wilayah Balikpapan ini, ya, jam 5.30 tepat buka puasa, sedangkan di masjid tetangga 3 baru azan, maka kita ikuti yang pertama, yang tepat waktunya jam 5.30, ya, atau jam 6.30 sudah masuk waktu di Kalimantan ini, beda 1 jam dengan di Jawa, maka kita segera berbuka. Ya, kalau sudah mendengar dan dia sesuai dengan patokan, karena biasa ada muazin itu dia nunggu dulu, dia buka duluan, ya, baru dia azan. Ya, alasannya saya juga butuh suara supaya biasa lebih tinggikan suara saya. Iya, tapi kan Anda ini mendapatkan amanah didengar seluruh kaum muslimin, ya paling tidak teguk air lah dulu baru kemudian azan kalau memang nggak bisa sama sekali, ya, atau kumandangkan azan dulu baru berbuka juga, ya, bisa seperti itu. Jadi kita mengikuti, ya, masjid mana yang paling tepat mengikuti jadwal waktu sholat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan tidak boleh, ya, kita merasa ragu-ragu dalam hal ini, nggak boleh. Harus pasti sudah masuk waktu, ya, dan sudah waktunya berbuka. Nggak boleh kita kemudian mengakhirkan, ya, sebentar dulu untuk menjaga-jaga. Nah, ini nggak boleh. Untuk menjaga-jaga itu nggak boleh. Ya, sudah harus yakin. Sudah jam 6.30 sudah waktunya. Ya, waktu Balikpapan sudah kita. Bismillah, dhahabadh dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, kita yakin dengan janji Allah, kegembiraan kita, kemudian kebaikan selagi kita masih menyegerakan berbuka, enggak mengakhirkan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah tidak ada, ya, nanti Abu Syafiq dibagikan ke jamaah. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, usia hingga kita jumpa, ya, masuk ke bulan Ramadan dan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakannya dan diterima amal-amal soleh kita di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.